Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di gereja kita tempat ini. Setelah 1 minggu kita melihat bagaimana kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah gaya hidup orang percaya. Gaya hidup orang percaya. Saudara, gaya hidup itu merupakan sebuah perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang mengikuti Yesus, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan. Tetapi saudara, orang itu tidak akan melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak punya gaya hidup, kalau kita tidak punya kelakuan kita sehari-hari yang tidak menunjukkan ada Kristus dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara, kita mau belajar bersama-sama agar pagi hari ini setiap jemaat tempat ini kita memiliki gaya hidup, cara hidup seperti orang yang betul-betul percaya kepada Yesus. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Matius pasal 13 ayat ke-33 sampai ayat ke-35. Matius pasal 13 ayat 33 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara, gaya hidup orang percaya, ya, gaya itu merupakan apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita pakai, kita gunakan sehari-hari. Itu gaya hidup kita. Ada orang yang setiap hari dia menggunakan celana-celana pendek, berarti dia gayanya seperti itu. Dia senang, dia suka dengan menggunakan pakaian yang seperti itu. Ada orang yang senang dengan pakaian-pakaian yang terbuka, berarti dia punya gaya seperti itu, ya. Tapi saudara, kita mau belajar pagi hari ini, kita harus punya gaya hidup, cara hidup yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Bukan soal hanya cara berpakaian kita yang sopan, bukan hanya soal berbicara cara bertegur sapa kita berbicara kepada orang lain yang baik, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menunjukkan bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 13 ayat 33 menunjukkan bahwa hal kerajaan surga itu seperti ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung. Tujuan wanita ini mencampurkan ragi ke dalam adonan tepung adalah supaya roti itu bisa dibuat dan dimakan oleh banyak orang. Kalau tanpa ragi, tepung itu tidak akan mengembang, saudara. Kalau tanpa ragi, rasa roti itu tidak akan enak dinikmati oleh banyak orang. Kalau tanpa ragi, roti itu tidak akan bisa bertahan lama. Ragi itulah yang membantu tepung dan kita campurkan ke dalam tepung sehingga tepung itu bisa menjadi roti yang enak dan dinikmati oleh banyak orang. Saudara, perumpamaan tentang kerajaan surga mengajarkan kita seperti ini. Bagaimana kehidupan kita ini seperti ragi yang bisa bergabung ke semua orang, yang bisa dinikmati oleh semua orang, dan kehadiran ragi itu bisa membuat
sekeliling kita itu merasa menikmati kehadiran kita. Ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ketika kita ada di tempat itu, ketika kita bersama-sama dengan mereka, ketika kita berkumpul dengan mereka, orang itu merasakan ada ketenangan, ada sukacita, ada kedamaian, ada kesejukan diri, sehingga orang itu merasakan kehadiran kita. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini kita harus memiliki gaya hidup seorang kerajaan surga, warga kerajaan surga yang hidupnya itu, saudara, memiliki gaya hidup sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu kita mau melihat, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki gaya hidup yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki gaya hidup yang berdampak. Gaya hidup yang menjadikan kita membawa pengaruh yang baik kepada orang lain, menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Kita lihat bahwa ragi itu berdampak kepada adonan tepung. Ketika adonan tepung itu dicampur dengan ragi, maka ragi itu akan membuat tepung itu menjadi hamir. Hamir itu menjadi manis dan enak, dan membuat tepung itu menjadi mengembang sehingga dapat dipanggang menjadi roti yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ragi itu membuat roti itu menjadi lembut. Dan demikianlah kehidupan kita itu, saudara, sebagai orang percaya. Kita harus membawa dampak kemanapun kita berada. Membawa dampak itu artinya kita membawa pengaruh yang positif. Kita bisa memberkati banyak orang. Kita bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, bukan hanya seorang pembuat onar, tetapi kita adalah seorang pembawa damai. Bukan disebut sebagai seorang troublemaker, tetapi kita adalah seorang problem solver. Ya. Jadi orang itu mengenal kita adalah orang yang membawa pengaruh yang baik. Bukan seorang yang membuat onar, bukan seorang yang membuat masalah, ya kan? Tetapi orang yang selalu membawa damai. Tetapi orang yang problem solver, yang bisa memecahkan dan menyelesaikan masalah di dalam hidup kita maupun kepada orang lain. Ya. Jangan ketika orang melihat kita, oh dia lagi. Aduh, pasti masalah lagi nih kalau dia datang. Aduh, pasti ribut lagi. Aduh, pasti berantem lagi. Ya. Saudara bukan menjadi orang Kristen yang benar seperti itu. Ya. Oh dia lagi. Aduh, kalau dia datang ini ya, pasti ada barang yang hilang. Pokoknya setiap dia datang pasti ada yang hilang. Saudara membawa ketakutan untuk banyak orang di tengah-tengah kehadiran saudara. Tapi seorang yang memiliki gaya hidup warga kerajaan surga, dia adalah seorang yang selalu bisa menyelesaikan masalah. Ya. Dengan kehadiran kita membantu orang yang punya masalah, sehingga masalahnya itu sedikit demi sedikit dapat diselesaikan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Saudara, kita harus menggarami lingkungan di mana kita berada. Kita harus membawa pengaruh yang positif kepada lingkungan kita. Yang kita bawa bisa saja mungkin lingkungan kita itu punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tetapi dengan kehadiran kita, maka mereka sekarang memiliki kebiasaan yang baik. Tadinya mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi dengan kehadiran kita, mereka menjadi orang yang percaya, dan kita menjadi garam dunia bagi banyak orang. Di ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus mau kita menerangi tempat kita berada, di mana Tuhan menempatkan kita, saudara, dan
kita harus bisa berdampak dan menjadi ragi untuk banyak orang. Amin. Yang pertama, gaya hidup kita adalah gaya hidup orang yang membawa dampak. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, saudara akan memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang yang berada di sana. Amin. Yang kedua, saudara, kita harus mempraktekkan kebaikan. Filipi 4 ayat 5 kan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Ya. Kita harus menunjukkan dan memiliki kebaikan kepada orang. Orang tidak tahu kalau kita memiliki hati yang baik. Dan memang jika orang itu hatinya baik, apa yang di hatinya itu terpancar, terlihat dari perbuatan yang dilakukan di dalam kehidupan. Ya. Kita harus praktekkan kebaikan dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi ragi di tengah-tengah lingkungan kita. Memang saudara, untuk melakukan kebaikan, ada harga yang harus dibayar. Seperti Yesus, dia mempraktikkan kebaikan sepanjang hidup dan pelayanannya. Dia memberi makan banyak orang. Bahkan orang yang kelaparan pun Tuhan beri makan. Dia memberikan pengharapan kepada orang yang putus asa. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia membuat orang yang timpang menjadi berjalan kembali. Ya, dia mengusir banyak setan. Dan dia selalu menebar kebaikan dimanapun dia berada. Dan kemudian dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, kematiannya itu menjadi berkat karena darahnya tercurah di atas kayu salib. Dan itu membawa kita ke dalam keselamatan dan menghapus segala dosa kita. Kita harus menunjukkan kebaikan seperti Yesus lakukan ketika dia sedang berada di dunia ini. Ya. Jangan hanya keluar dari mulut kita dan kita berkata, oh aku mengasihi engkau, aku berbuat baik kepada engkau, aku akan selalu menolong engkau. Tapi ketika ada saudara kita, ada tetangga kita, ada teman kita yang kesusahan, kita gak ada. Ketika ada orang yang sedang membutuhkan kita, ditelepon berkali-kali, kita gak angkat. Ketika ada orang mau minta bantuan, ditolak, kita blokir nomornya. Ya. Kita tidak menunjukkan kebaikan kepada orang. Artinya, kasih Yesus itu tidak ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, saudara, gaya hidup orang yang percaya kepada Yesus harus bisa menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Kebaikan dalam engkau memberikan bantuan. Bagaimana kisah tentang orang Samaria yang dia melihat ada orang yang dirampok di pinggir jalan, saudara. Sudah luka-luka, barangnya semua dirampas. Orang ini gak kenal siapa dia. Bukan saudaranya, bukan temannya, bukan siapa-siapa. Hanya dia lihat di jalan. Ya. Ketika ada orang lain lewat, hanya melihat dia pergi. Ada orang yang lain melihat dia pergi. Tetapi orang Samaria ini, saudara, orang yang dianggap adalah orang yang paling lemah ekonominya, orang yang kelas paling rendah pada waktu itu. Tapi ketika dia melihat ada orang yang kerampokan di pinggir jalan, yang dia lakukan adalah dia menolong orang ini. Dia bawa orang ini ke penginapan. Dia bayar penginapannya. Dia panggil tabib, dia bayar tabibnya. Kemudian dia berpesan, ya, rawat orang ini sampai dia sembuh, baru dipulangkan dan dia kasih uang dan dia pergi. Itu adalah praktek kebaikan yang dilakukan oleh orang Samaria. Tidak melihat siapa orang itu, tidak mengenal siapa dia, tetapi ketika hatinya tergerak untuk menolong dan membantu banyak orang, dia lakukan itu. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus memiliki gaya hidup orang percaya. Amin.
Yang ketiga adalah kita harus memiliki gaya hidup yang rendah hati. Ya. Saudara, ragi itu kerjanya diam-diam. Setelah ragi dicampurkan ke dalam adonan lalu dibiarkan diam-diam, tiba-tiba ragi itu mulai bekerja. Dia mengikat karbohidrat yang ada di dalam adonan tepung itu dan mengubahnya menjadi karbon dioksida, sehingga ragi itu bisa mengembang. Dia tidak perlu kembang-kembang ke sana ke sini. Dia diam-diam tetapi dia punya karya yang nyata. Begitulah tanda orang yang memiliki kerendahan hati. Tidak perlu dia bicara ke banyak orang, oh ini berhasil karena saya, gereja ini maju karena saya, pelayanan ini maju karena saya. Tidak. Orang ini bisa bangkit itu karena saya menolong. Tidak. Tapi dia diam saja merendahkan diri. Dia tidak menunjukkan kehebatannya. Oh, saya punya harta yang banyak, saya punya gereja yang besar, jemaat yang banyak. Oh, saya punya mobil, saya punya rumah yang luas, saya punya uang yang banyak. Tapi dia memiliki kerendahan hati. Sama seperti ragi. Saudara, seekor ayam betina, jika dia bertelur, satu saja dia bertelur, maka dia akan berkotek-kotek. Suara ayam betina itu kalau dia sedang bertelur akan sampai terdengar satu kandang, bahkan sampai ke luar kandang terdengar kalau dia akan bertelur. Sehingga satu kampung mendengar, satu kampung tahu bahwa ayam ini sedang bertelur. Padahal telurnya cuma satu. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saudara lihat penyu itu, jika dia mau bertelur, dia pergi ke pantai, saudara. Dia pergi ke pantai, ya. Dia cari tempat, dia gali lubang, kemudian dia bertelur di dalam situ. Setelah dia bertelur, dia kembali lagi ke laut dan dia berenang. Tidak heboh seperti ayam betina tadi. Tidak heboh seorang kampung sampai tahu dia sedang bertelur. Penyu itu, saudara, telurnya itu bisa lebih dari 2, bisa 5, bahkan bisa 10 sekali bertelur. Tetapi sekali bertelur dia diam. Dia gali lubangnya, dia bertelur di sana. Setelah bertelur dia pergi ke pantai, ke laut, dia berenang, dia cari makan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Kita punya karya yang besar, kita punya karya yang hebat, kita punya hasil yang nyata, tapi kita tidak perlu heboh. Ya. Tetap kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan. Karena semua yang kita kerjakan itu semuanya berdasarkan rencana dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu kepada orang dalam segala hal. Orang yang rendah hati tidak pernah menyombongkan hasil karyanya, ya. Tidak menuntut pengakuan dari banyak orang, rela menjadi orang nomor 2. Yohanes Pembaptis adalah orang yang memiliki kerendahan hati, menjadi orang nomor 2 setelah Yesus melayani dunia ini. Dan dia lebih dahulu melayani, saudara. Tetapi pada waktu Yesus muncul, Yohanes mundur. Dia sudah membaptis banyak orang. Tapi ketika Yesus hadir, dia mundur. Dia tahu siapa dirinya. Dia menempatkan dirinya di nomor 2. Dan suatu hari ketika dia berada di Sungai Yordan, Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, dialah anak domba Allah. Memiliki gaya hidup orang Kristen dan orang percaya, kita harus yang ketiga, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Bukan karena hebat dan gagah dan kekuatan kita, semuanya itu karena Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa buka gereja, kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Semua
semuanya itu karena Tuhan. Tidak ada yang layak, tidak ada yang boleh disombongkan, tidak ada yang boleh diangkat dan ditinggikan. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita